Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Baik, Ibu. Nah, ketika ibu tanya, apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Jawabnya, alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Amin. Silakan nak, memimpin doa. Dimulai. Nah, coba dilihat kawan di samping, di belakangnya ada yang belum hadir ataupun yang tidak datang? Semua. Ibu rasa hadir semua ya, karena semua kursi semua penuh kan? Sekarang ibu absen dulu ya. Siti, Ulfa Maisura, Fitriani, Afif. Nah, hadir semua kan? Baik. Nah, anak-anak ibu semua, ada yang masih ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tata surya. Cahaya, Bu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang Cahaya. tentang sifat-sifat Cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya itu ada berapa? 4. Yang pertama, dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat terangkat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, satu cahaya dapat diluncurkan. Nah, coba diulang bersama ya. Yang pertama, sifat-sifat cahaya ada 4. Yang pertama, Dapat dipantulkan. yang kedua, Dapat dibiaskan. Dapat menembus benda bening. yang keempat, Dapat terangkat lurus. Nah, pada hari ini ada yang tahu tidak kita belajar tentang apa? Perubahan. Nah, pada hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. benda. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu tidak apa sih itu perubahan wujud benda? Wujud benda misalkan dari cair menjadi padat. Itu salah satu perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ini adalah peristiwa berubahnya suatu bentuk benda menjadi bentuk benda yang lain yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena adanya faktor pendinginan. Yang kedua, adanya faktor pemanasan. Paham? Paham, Bu. Nah, anak-anak ibu harus semangat belajar pada hari ini. Karena kenapa? Kata pepatah mengatakan, man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Jika anak-anak ibu semua tidak ingin tenggelam dalam kebodohan, maka tuntutlah ilmu agar engkau sukses di masa yang akan datang. Nah, jadi kalian harus semangat belajar pada hari ini. Ada yang cita-citanya ingin menjadi dokter? Ada, Bu. Guru, Bu. Siapa? Iya. Nah, jika kalian semua mempunyai cita-cita, maka tuntutlah ilmu dengan baik, sebaik-baiknya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu bisa menjelaskan apa itu perubahan wujud benda. Yang kedua, bisa membedakan keenam macam perubahan wujud benda. Yang ketiga, kalian bisa membuat laporan dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Nah, Nilda, coba dengarkan ibu ya. Nanti Nilda tidak paham apa yang Nilda pelajari pada hari ini. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar cara berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nanti anak-anak ibu semua melakukan percobaan. Nah, ini adalah bahan yang telah ibu sediakan untuk kalian lakukan percobaan. Nah, kenapa telat? Halo sayang, kenapa telat? Ya, silakan. Silakan dulu ya. Nah, kita pada hari ini akan melakukan percobaan. Nah, ketika kalian nanti melakukan percobaan, ibu akan menilai kalian dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketika nanti kalian tampil di depan, ibu akan menilai kalian dari segi keterampilan.
ketika kalian nanti berdiskusi bersama kawan, ketika presentasi, ibu akan menilai kalian dari segi sikap dan pengetahuan. Paham semua? Paham, Bu. Nah, ada yang tahu tidak apa itu perubahan wujud benda? Tadi sekilas kan sudah ibu jelaskan. Ada yang masih ingat? Peristiwa berubahnya bentuk benda menjadi bentuk yang lainnya, Bu. Iya. Dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dipanaskan, didinginkan, dan itu apa lagi ya, sifat gitu kan, Bu? Ya, ya benar ya. Siapa namanya? Asya, Bu. Ya, Asya, beri. Nah, perubahan wujud benda adalah peristiwa berubahnya bentuk benda menjadi bentuk yang lain yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adanya faktor pendinginan dan yang kedua adanya faktor pemanasan. Nah, ada yang tahu tidak sifat benda itu ada berapa macam? Tiga. Yang pertama Padat. yang kedua Cair. yang ketiga Nah, ketiga macam benda ini ia akan mengalami perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu ada berapa macam? Yang pertama Mendulik. yang kedua Kristal. yang ketiga Menguap. yang keempat mengembun, yang kelima Cair. yang keenam ya. Nah, coba dilihat. Ini adalah papan perubahan wujud benda. Coba diperhatikan kemari dulu ya. Nanti kalian ketika melakukan eksperimen tidak bisa karena tidak memperhatikan penjelasan dari ibu. Nah, coba dilihat. Perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat disebut dengan membeku. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Es batu. Kenapa es batu? Karena dari air. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Dari cair ke padat. Karena Disebabkan oleh karena dingin dia, Bu. suhunya Suhu dingin. suhu dingin. Makanya Ya benar ya. Contohnya perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut dengan membeku. Contohnya tadi apa? Air jadi es. Ya, air jadi es. Ketika diletakkan di dalam freezer, ia akan menjadi benda padat. Nah, kemudian perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya apa? Anak-anak ibu pernah makan es krim tidak? Pernah. Nah, itu merupakan salah satu perubahan wujud benda dari padat ke cair. Coba dipikir. Benar apa tidak? Bu, es krim padat. Iya, es krim padat. Ketika kita makan, lama-kelamaan dia mulai Tapi kan kita makan, Bu. Jadi saya tahu dia cair. cair lah. Lama-kelamaan saya akan mencair. Jadi, Bu, kalau misalnya kita macam di tempat yang dingin kan, kayak di kutub utara itu kan nggak cair. Kita cuma nggak mungkin makan es di kutub utara. Iya, benar ya Fadila. Ya. Nah, coba dilihat. Nah, ini merupakan perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut dengan membeku. Contohnya, kalian pernah tidak makan Nutrijel? Pernah. Nah, ini gambar Nutrijel. Pertama, dia itu benda cair. Ketika dimasak, lama-kelamaan dia akan berubah menjadi membeku. Nampak semua? Nampak, Bu? Nampak. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu tadi es batu. Nah, perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair. Contohnya apa? Es batu cair. Es krim. Es krim. Selain es krim, Mentega. iya mentega, benar ya. Siapa namanya, Nak? Eka, Bu. Nah, berikan tepuk tangan untuk Eka. Kita kasih hadiah untuk Eka ya. Bu, izin, Bu, ya. Izin. Baik. Bu, berak ya, Bu.
Contohnya tadi apa? Coba diulangi sekali lagi. Contohnya Ada es batu, es batu, mentega, es krim. Nah, baik. Apakah kalian paham tentang materi pada hari ini? paham. Nah, jika sudah paham, coba kalian coba kita tepuk fokus sekali ya, agar kalian tambah fokus mendengarkan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Ikutin ibu ya, ayo ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ulangi sekali lagi ya. Zia, kenapa? Sakit ya? Dia tidur di depan aja ya. Oh, udah enggak. Salusin ya Bu. Ulangi sekali lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus semua? Fokus. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Azarina. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Nah, gimana penjelasan dari Ibu Dini tadi? Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Dini tadi. Ibu Dini telah menjelaskan perubahan wujud benda, yaitu mencair dan membeku. Sekarang Ibu akan menjelaskan perubahan wujud benda, menguap dan mengembun. Nah, sebelum Ibu menjelaskannya, Ibu harap anak-anak Ibu semua fokus ke depan. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang main HP. Fokus ke depan semuanya, konsentrasi ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, kita tepuk konsentrasi dulu. Bisa? Bisa, Bu. Nah, ikutin Ibu ya. Tepuk konsentrasi. Ayo kita konsentrasi. Karena kami ingin tahu. Ibu yang menjelaskan, kalian mendengarkan. Siap? Bisa? Bisa. Sekali lagi ya. Tepuk konsentrasi. Ayo kita konsentrasi. Karena kami ingin tahu. Ibu yang menjelaskan, kalian mendengarkan. Siap? Oke, siap ya? Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan perubahan wujud benda, yaitu menguap. Nah, anak-anak Ibu tahu tidak apa sih itu menguap? Ngantuk Bu, kan ada bunga. Bukan. Ayo, siapa yang tahu apa itu menguap? Kan ada air hangat, Bu, air panas. Iya. Menguap dia kalau kita. Iya, benar sekali Nola. Tepuk tangan buat Nola. Nah, anak-anak, jadi menguap itu ialah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Nah, contohnya apa? Ayo, contohnya seperti yang Nola bilang tadi. Coba perhatikan semua. Ini ada contoh menguap. Nah, coba perhatikan. Ini ada orang yang sedang memasak air. Nah, nampak? Nampak nak, modis? Oke. Nah, jadi anak-anak Ibu pernah tidak melihat mamanya ataupun neneknya memasak air? Nah, ketika memasak air itu kan benda cair. Nah, ketika kita memasak air, lama-kelamaan air itu akan panas dan akan mendidih. Nah, kalau misalnya kita biarkan lama-kelamaan mendidih, maka air itu akan berkurang. Nah, kalau misalnya berjam-jam kita biarkan mendidih, maka air itu akan habis dengan sendirinya. Nah, ini dinamakan dengan proses menguap. Nah, apa itu menguap? Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas.
pakaian? Nah, yang pernah membantu ibu menjemur pakaian, coba angkat tangan. Masya Allah. Nah, coba kenapa nak? Mau ambil kursi. Oke, baik, silahkan. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ketika kita menjemur pakaian, pakaian yang tadinya basah dan kita jemur di bawah sinar matahari, maka lama-kelamaan pakaian itu akan kering. Nah, itu disebut dengan penguapan. Nah, penguapan apa itu, Maharani? Ketika air berubah menjadi gas. Iya, benar sekali. Nah, contoh lainnya ada yang bisa sebutkan? Ayo, contoh penguapan. Masak air. Tadi udah. Nah, Bensin dibiarin terbuka. iya, benar sekali. Ini adalah gambar bensin yang dibiarkan di ruang terbuka. Ada kursinya, nak? Silakan duduk dulu. Nah, ketika kita membiarkan bensin di ruangan terbuka, lama-kelamaan bensin ini akan berkurang dan akan habis dengan sendirinya. Nah, coba perhatikan. Anak-anak ibu pernah mengisi minyak kereta ataupun mobil? Nah, misalnya kita isi full minyaknya, lalu kita berpergian ke sana kemari. Nah, lama-kelamaan minyak yang kita isi itu makin bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Nah, itu dinamakan dengan proses penguapan, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, anak-anak. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Baik, ibu akan menjelaskan yang kedua, yaitu perubahan wujud benda membeku udah tadi ya, mengembun ya. Nah, anak-anak ibu tahu tidak apa sih itu mengembun? Dari gas ke cair. Iya, benar. Mengembun itu ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, contohnya apa? Embun di pagi hari. Iya, benar. Cobalah anak-anak besok pagi bangun lebih cepat. Coba lihat, sebelum matahari terbit, udaranya masih sejuk. Coba lihat di rumput-rumput, apakah ada air di rumput itu? Nah, itu dinamakan dengan pengembunan, yaitu contoh dari pengembunan. Nah, contoh dari pengembunan yang lainnya, ayo apa? Air dingin, Bu. Air dingin, iya benar. Contohnya air dingin. Misalnya ini kan ada es batu nih. Nah, coba lihat. Yang mana di sini yang dinamakan dengan pengembunan? Coba satu orang, ayo. Siapa? Coba Rani. Hani, coba nak. Coba jelaskan yang mana ini pengembunan. Yang ini, Bu. Coba jelaskan, yang ini mana? Jadi kan ini kan beku kan, jadi pas beku dia ada di sini, nanti dia kayak gelembung-gelembung. Yang itulah namanya menurut saya pengembunan. Iya benar, ini yang dinamakan dengan pengembunan. Bintik-bintik air ini dinamakan dengan pengembunan. Tepuk tangan buat Maharani. Nah, karena Maharani karena Hani tampil ke depan, berani dia, maka Hani dapat bintang dari ibu. Nah, contoh lainnya dari pengembunan, ayo apa? Contoh dari pengembunan, ada yang tahu? Air panas, Bu. Air panas, sayang, menguap ya. Nah, anak-anak ibu pernah naik mobil? Pernah. Nah, ketika anak-anak ibu naik mobil, udaranya sejuk, kan ada tuh kita bisa coret, bisa tulis di kaca mobil. Nah, itu disebut dengan apa? Pengembunan. Ya, itu dinamakan dengan pengembunan. Apa nak pengembunan? Perubahan wujud benda dari gas ke cair. Ya, benar sekali. Nah, baiklah anak-anak, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan
main games. Nah, jikalau anak-anak ibu tidak bisa menjawab, nanti kalian berdiri di depan sampai pulang. Oke? Makanya semangat, perhatikan semuanya ke depannya. Halo anak-anak semua. Kalau ibu bilang halo, kalian jawabnya hai ya. Oke? Halo anak-anak semua. Masih semangat belajarnya? Masih. Nah, tadi kan Ibu Dini dan Ibu Azza sudah menjelaskan macam-macam peristiwa perubahan wujud benda. Yang pertama ada membeku, kemudian apa lagi Hani? Mengembun. Terus ada mengembun dan menguap. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan perubahan wujud benda, yaitu menyublit. Ada yang tahu apa itu menyublit? Dari padat ke gas. Iya, benar. Peristiwa menyublim. Nah, ini contohnya, coba dilihat. Peristiwa menyublim ini terjadi karena perubahan wujud benda padat menjadi gas. Nah, contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu? Kapur. Iya, benar, kapur barus. Nah, kalian pernah tidak melihat ibu kalian menaruh kapur barus di dalam lemari? Pernah. Pernah. Nah, apa yang terjadi pada kapur barus? Habis. Iya, benar. Jadi, kapur barus ketika kita letakkan di dalam lemari, maka lama-kelamaan akan habis. Nah, kapur barus itu kan benda padat. Lama-kelamaan dia akan menjadi benda gas. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya. Coba dilihat. Kapur barus kan benda padat. Nah, ketika kita letakkan di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan dia akan mengalami perubahan wujud, yaitu menjadi gas. Nah, contoh lain menyublim apa? Ayo. Iya, kembang api. Kalian pernah tidak malam lebaran memainkan kembang api? Jadi kembang api itu bentuknya seperti apa? Padat. Iya, padat. Ada yang lonjong, ada yang panjang, ada yang bulat. Nah, jadi ketika kita bakar, ketika dia kena panas, dia akan menjadi berubah wujud menjadi gas. Nah, contoh lainnya yaitu pengharum ruangan. Pernah lihat pengharum ruangan? Pernah. Nah, seperti ini contohnya. Pernah lihat? Nah, di mana kalian lihatnya? Di lemari, di mobil, kemudian di selanjutnya perubahan wujud benda yaitu ada mengkristal. Ada yang tahu apa itu mengkristal? Dari gas ke padat. Iya, benar. Jadi mengkristal itu adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya apa? Ayo. Ayo apa? Garam. Iya, benar, garam. Kalian pernah melihat proses pembuatan garam tidak? Nah, nanti kita pergi lihat ya. Nah, jadi garam itu dibuat dari apa? Ayo. Air laut. Iya, benar. Air laut yang diproses menjadi garam, menjadi garam. Nah, contoh lainnya yaitu kalian pernah tidak membuka kulkas? Iya. Jadi apa yang kalian lihat di kulkas? Es. Jadi awalnya kulkas itu ada esnya atau enggak? Tidak. Lama-kelamaan kulkas akan membentuk bunga-bunga es di dinding es. Nah, itu disebut peristiwa mengkristal. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, Ibu ada permainan nih. Mau main tidak? Nah, jangan ribut ya. Nah, jadi peraturan permainannya adalah nanti Ibu akan menyuruh kalian maju satu persatu untuk memasukkan yang mana yang dinamakan benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian Ibu akan menyuruh
kalian untuk memasukkan contoh gambar. Misalnya nih, Azza memasukkan gambar es batu. Di sini air. Nah, kemudian Azza menunjukkan temannya untuk memasukkan peristiwa apakah yang terjadi. Sudah paham? Paham. Sudah paham? Paham. Nah, siapa yang mau maju? Ibu ada hadiah nanti. Ada yang mau maju? Kalau salah nggak apa-apa kan? Kan kita belajar. Ibu boleh diulang gimana petunjuknya? Nah, aturannya nanti kalian akan memasukkan, misalnya nih, es krim benda apa? Nanti kalian masukkan ke sini. Nanti misalnya ada benda cair, kalian masuknya ke sini. Dan benda gas kalian masukkan ke sini. Nah, ada yang mau? Satu-satu dulu ya. Nah, ibu tunjuk ya. Siapa yang angkat tangan duluan, dia yang maju, oke? Nah, siapa yang mau maju? Rani, coba maju. Nah, coba dipilih yang mana yang termasuk benda cair, Berapa biji? padat dan Semuanya? bijinya ada berapa, Bu? 2. 15. 15. Itu berapa? Ini adalah asap. Asap ini adalah benda gas. Ini asap nih Teh nih. Ini di pabrik ya, asap-asap. Awan menurun. Gas. Habis itu ini adalah jam ini. Apa nih? Di sini. Dinding. Oke. Ini adalah jam beker, adalah benda padat. Oke. Apakah benar? Benar. Tepuk tangan untuk Rani. Potong kambing. Nah, siapa lagi yang maju? Sekarang sebelah sini ya. Yang di belakang, coba Fitri maju. Nah, yang di belakang tolong disimak ya. Nah, silakan dipilih. Nah, apakah benar? Benar. Nah, kita kasih hadiah ya untuk teman kita. Nah, siapa lagi yang mau maju? Nah, coba Anda. Itu Bu yang ujung. Bentar ya. Di depan. Silakan Hilda. Silakan dipilih yang mana yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, apakah benar yang dimasukkan oleh Hilda? Ya, tepuk tangan untuk Hilda. Nah, coba Modis maju. Nah, tepuk tangan untuk Modis. Nah, sekarang permainan yang kedua. Nanti siapa yang mau maju silakan memasukkan gambar di sini dan menunjuk temannya untuk maju ke depan dan menjawab peristiwa apakah yang terjadi. Oke? Nah, siapa yang mau maju? Siti cepat maju. Penyukup biar bagus ya orang.
Kata orang tuh nggak usah skip. Nah, coba dilihat. Yang Siti masukkan. Coba Siti tunggu dulu. Coba Siti tunjuk satu temannya untuk menjawab peristiwa apakah yang terjadi. Siapa aja boleh? Silakan Nuhniza. Ya, apakah benar? Benar. Ya, tepuk tangan untuk Siti dan Nuhniza. Nah, sekarang kita akan nyanyi. Mau? Mau. Kita tepuk semangat dulu ya. Sepertinya anak ibu kurang semangat. Tepuk semangat. Nah, kita nyanyi perubahan wujud benda. Iramanya seperti ini. Tiga sifatnya benda pada cair dan gas, dari padat ke cair, itulah mencair. Bisa? Bisa? Bisa. Semangat lah, ayolah anak-anak semangat dong. Udah jam mau pulang, Bu. Sabar ya nak, belum nak. Nah, 1, 2, 3. Biar semangat ya. Pada cair dan gas, dari padat ke cair, itulah mencair. Dari cair ke padat, itulah membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair ke gas, itulah menguap. Dari gas ke cair, itulah mengembun. Itulah wujud benda. Masih ada lagi. Es krim. Orang itu. Dari gas ke padat, itulah mengkristal. Dari padat ke gas, itulah menunggu. Itulah wujud benda. Benda ada 6. Ayo, ayo, kita pelajari. Nah, sekarang coba dibentuk kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, coba dulu kelompok. Ibu, katanya aku mau pulang menyanyi sendiri. Boleh, boleh. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Hitam. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Coba jangan itu dulu, dikunci dulu mulutnya Hani. Nah, sekarang Ada di tempat ibu rantangan. perhatikan lembar yang setelah ibu bagikan. Nah, coba kalian siapkan alat yang telah ibu suruh bawa kemari. Nah, keluarkan alat dan bahannya ya. Aman ini, Bu, aman. Aman dah. Pakai api ya? Pakai api ini, Bu, iya. Ini kan. Nah, coba. Nah, coba diperhatikan. Coba kalian lihat lembar kerja kalian. Jadi, ikuti langkah-langkah di sini. Kalian akan melakukan yang namanya percobaan. Di sini,
bakarlah lilin. Sudah punya lilin semua? Sudah. Coba diangkat lilinnya. Ini. Bukan dulu, Ibu. Coba diangkat lilinnya. Ya, mana? Jadi nanti kalian akan membakar lilin ini. Kemudian kalian lihat hasil percobaan kalian. Apa yang terjadi pada wujud lilin ini? Apakah akan berubah atau tidak? Nanti kalian tulis hasil pengamatan kalian di sini ya. Nah, silakan dibakar lilinnya terlebih dahulu. Hati-hati ya, Nak. Hati-hati. Jangan sampai gunakan ya. Aku kayak udah lupa ya, tolong aku lupa. I'm scared. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan. Nah, lilinnya mencair ya teman-teman. Oh iya, mencair. Udah lah, skill lah ya, banyak Sudah, silakan dijawab hasil pengamatannya ya. Ini mentega. Coklat mentega. Ini yang diapain? Dibakar? Kau jangan bunuh aku ya, aku takut aku mati nih. Ibu gosong. Iyalah ya. Oh, mencair. Oh mencair. Oh mencair. Ini harus keluar. Hah? Boleh. Nah, ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan. Mendidih, Bu. Mendidih. Mana mendidih? Nih. Iya. Kebakaran itu. Udah ya. Nah, sekarang ditiup lilinnya kan sudah dijawab kan? Tiup lilinnya dulu. Kebetulan ulang tahun nih, Bu. Nah, kemudian coba dilihat di langkah yang kedua. Anak-anak semua, coba dilihat di langkah kedua. Nah, coba kalian letakkan es batu di dalam gelas. Kemudian diamkan beberapa menit dan lihat apa yang terjadi. Lihat aja perubahan apa yang terjadi. Ini mengembun. Enggak, di sini. Nih, kalian lihat apa yang terjadi. Jangan usah. Nah, kalian lihat apa yang terjadi jika es batu diletakkan di dalam gelas. Mengembun, Bu. Mengembun, Bu. Nah, coba lihat. Ini gas juga, Bu. Ini gas. Nah, sekarang langkah ketiga, coba kalian semprotkan minyak wangi. Semprotkan minyak wangi ke udara. Nah, lihat apa yang terjadi. Tulis di lembar pengamatannya ya. Salah. Mengembun. Nah, sudah? Sudah? Nah, siapa yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya? Afi. Mana ayo? Afi. Masa yang lagi nggak ada? Iya, coba Afi. Ayo. Maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Lama kali orang. Mana? Kita mau satu presentasi. Ayo, Nak. Ayo, Nak, Afi. Nah, coba Afi maju. Nah, coba diperhatikan anak-anak ibu semua. Assalamualaikum, Bu. Ora Jo. Udah coba lihat, dulu, diperhatikan. Nah, jadi inilah hasil kerja kami. Gimana hasilnya? Nah, yang pertama itu Kecemburuan. jawabannya mencair. Kenapa mencair, Afif? Karena lilin setelah dibakar. Ayo. Ini yang dibakar itu mencair ya. Iya.
benar. Tepuk tangan untuk Afif. Orang tua, siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Maju tadi. Ada sakit perutku. Nah, soal yang kedua, coba dilihat. Coba baca soalnya. Lihatlah di lembar Siti apa yang terjadi setelah Esbani dikatakan dari ilustrasi. Apa yang terjadi Siti setelah melakukan percobaan tadi? Ya, benar. Tepuk tangan untuk Siti. Nah, ini ada hadiah dari ibu ya. Kasih. Nah, kita kan tadi sudah melakukan percobaan dan sudah mempresentasikannya. Nah, anak-anak itu semua, apakah hari ini pembelajarannya kita menyenangkan? Menyenangkan. Nah, anak-anak, gimana penjelasan dari ibu-ibu tadi? Apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Sudah mengerti. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Modis. Ibu tunjuk ya. Jangan tunjuk orang. Coba saya. Coba saudara pembelajaran kita hari ini. Apa ya? Kesimpulannya. Perubahan wujud benda dulu. Jadi perubahan wujud benda tuh ada 3, ada cair, ada padat, ada gas. Contoh mencair tuh kalau misalkan es batu ditaruh, didiamkan di luar, habis itu bakal mencair jadi padat. Terus kalau misalkan apa lagi ya? Membeku tuh misalkan air ditaruh dalam kulkas tuh bakalan membeku. Habis itu kalau misalkan apa lagi ya? Gas ya? Gas tuh minyak wangi disemprot, gas kan? Iya. Ya itu di sini. Jadi nak, sifat benda itu ada 3, yaitu ada benda cair, gas, dan padat. Nah, dari ketiga sifat benda itu dia akan berubah wujud, yaitu ada membeku, mencair, menguap, mengembun, menyuling, satu lagi mengkristal. Nah, itulah materi kita hari ini. Nah, apakah anak-anak ibu hari ini senang belajarnya? Senang. Senang ya, alhamdulillah. Nah, baiklah ibu ada tugas untuk kalian dikerjakan di rumah ya anak-anak. Hadiah. Nah, ini tugasnya, tolong dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, anak-anak, tolong perhatikan ke depan semuanya. Jangan ada yang berbicara. Nah, sebelum pulang, nanti anak-anak ibu hati-hati di jalan. Jangan lupa mengulangi pembelajaran kita hari ini. Ya, sampai di rumah jangan lupa salim dengan orang tua ya. Kalau misalnya belum dijemput, jangan pulang dulu ya. Oke ya, tolong jangan berbicara. Nah, jadi pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, sebelum pulang, coba Afif pimpin doanya. Bismillah.